Hai, saya Davin Wardana. Oke, kali ini kita masuk ke materi yang ke-8 pada serial HTML dasar ini. Nah, materi ini kali ini adalah bagaimana cara memasukkan gambar atau image pada website kita. Nah, di sini kita menggunakan tag yang namanya tag img. Kita buat folder baru dulu untuk latihan kali ini. Kita save. Nah, kita buat file baru HTML ya. Kita new file. Kita save. Kita buat image.html. Oke. Jika sudah, di sini kita download dulu gambar yang ingin kita simpan atau kita panggil di dalam website kita. Nah, saya di sini mengambil gambar dari website saya terlebih dahulu. Kita cari. Nah, kalian bisa menggunakan gambar apa saja, dari mana saja, yang penting ekstensinya PNG, JPEG ataupun JPG. Nah, ini kita save di folder yang sama, oke? Kita save di folder yang sama, jangan sampai salah. Nah, saya akan menggunakan gambar ini. Oke, kita buat HTML dasar. Strukturnya kita kasih nama title-nya HTML image. Di sini kita bisa langsung memanggil tag img namanya. Nah, di sini src fungsinya untuk memanggil nama filenya. Nah, jadi kita menuliskan nama file dari gambar tersebut. Nah, sekarang yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal. Nah, kita contoh yang internal terlebih dahulu. Nah, pada internal kita hanya perlu untuk memanggilkan nama filenya saja. Jika filenya sudah tergabung di satu folder yang sama dengan file HTML-nya, kita cukup menuliskan nama filenya. Perhatikan kapital dalam nama filenya, dan kita tulis titik ekstensinya, yaitu PNG. Ini adalah cara memanggil internal. Gimana kalau filenya tidak satu folder, atau di atasnya atau di bawahnya? Nah, kita bisa tulis seperti ini. Nah, ini adalah fungsi dari tag hyperlink kemarin. Nah, kita bisa menggunakan sistem yang sama pada hyperlink kemarin. Nah, ini kita save. Kita open in browser, kita lihat hasilnya. Nah, tunggu, di sini ada yang salah. Oh, di sini namanya app ya, bukan logo.png. Nah, di sini sudah muncul, langsung muncul. Nih kita zoom out dulu, karena sepertinya gambarnya terlalu besar ya. Nah, di sini ada yang namanya atribut. Nah, tag img ini menggunakan atribut src untuk memanggil file, dan tag img mempunyai atribut height. Nah, height ini seperti namanya untuk mengatur tinggi. Nah, coba kita save. Kita di sini kasih tinggi 100 pixel. Ini kita reset lagi. Nah, 100 pixel. Jadi di sini ada dua ya. Kita bisa menuliskan dalam bentuk pixel ataupun kita menuliskan dalam persentase. Nah, jika kita menuliskan 100%, maka seluruh halaman website tertutupi oleh gambar ini. Jika 50, jadi 50% dari halaman websitenya akan terisi oleh gambar ini. Nah, di sini kita sudah menambahkan tag height. Nah, ada tag satu lagi namanya width. Nah, itu untuk mengatur panjangnya gambar. Nah, kalau height kan ke atas nih, ukuran atas ke atas. Kalau width itu ukuran dari kiri ke kanan. Nah, kita lanjut ke img dalam eksternal. Nah, kita copy dulu tag img yang pertama. Di sini kita copy dulu agar mudah. Nah, jika kita menggunakan eksternal,
di sini kita akan menggunakan hotlink ataupun link URL dari gambarnya. Nah, contohnya tadi yang sudah saya buka pertama kali. Nah, di sini saya mempunyai link gambar dari gambar saya yang sudah disimpan di hosting saya. Jadi, web ini atau HTML yang kita buat akan memproses gambar dari halaman website saya. Nah, coba kita save. Kita silang. Nah, sekarang ada dua karena saya menggunakan hotlink. Nah, tapi ada beberapa kekurangan nih dari hotlink ini atau memanggil dari external link. Nah, karena kita menggunakan link dari luar, tidak dari buatan kita sendiri. Yang pertama, kita tergantung kepada halaman website yang kita ambil. Nah, jadi karena kita di sini mengambil gambar dari website lain, kita ketergantungan pada website tersebut. Nah, jadi jika servernya mengalami down, websitenya mengalami error, atau gambarnya dipindahkan ke folder lainnya, nah otomatis link tersebut akan tergantikan atau tidak bisa dibuka. Alhasil, gambar tidak akan muncul pada halaman website kalian. Nah, yang selanjutnya adalah gambar bisa saja memiliki copyright. Nah, jadi gambar yang kita ambil biasanya kan dari Google. Nah, karena dari Google itu tempat terkumpulnya semua gambar-gambar, tapi kita tidak tahu di mana gambar yang memiliki hak cipta atau tidak. Mungkin beberapa website akan memberi pemberitahuan jika kita ingin mengambil gambar tersebut bahwa gambar tersebut memiliki hak cipta. Tapi jika tidak, kalian bisa saja terkena pelanggaran hak cipta karena asal mengambil gambar tersebut. Nah, selanjutnya nih adalah menggunakan bandwidth website tersebut, pemilik website. Nah, jadi karena kita mengelola atau menampilkan gambar dari web lain, nah jadi yang terhitung itu ada pada web lain. Jika kita misalkan kita menampilkan gambar ini, nah tetap website utama akan memiliki visitor atau menerima bandwidth dari hasil gambar yang terkelola di website kita. Selanjutnya kita akan membahas atribut pada tag image. Nah, di sini ada beberapa atribut. Nah, yang pertama kita sudah mencoba yaitu tag src itu sendiri untuk memanggil nama file dari image ini. Nah, kita sekarang copy dulu. Kita sekarang membahas untuk tag alt. Nah, fungsi tag alt ini untuk memberi deskripsi jika kita memiliki kesalahan dalam mengetik file gambar kita, ataupun file gambar kita tidak dapat muncul karena kita menggunakan hotlink dan websitenya mengalami error tadi. Nah, di sini coba kita save. Nah, di sini kita refresh. Oke, kita ambil dulu hike-nya, kita copy, kita save. Nah, di sini dia akan muncul karena kita menuliskan nama file dengan benar. Nah, gimana nih jika kita menghapus G-nya dan jadi app.pn? Nah, di sini akan muncul hasil dari alt tersebut. Nah, karena kita salah menuliskan skripnya atau file tersebut tidak terbaca. Kita kembalikan, kita refresh kembali. Nah, dia akan kembali seperti semula. Jadi fungsinya jika ada error pada gambar kita saja. Selanjutnya, kita di sini memiliki tag yang namanya
Ini kita scroll dulu. Tag weight. Nah, sini kita coba. Nih. Nah, weight adalah panjang dari gambar. Nah, jika tadi dari tingginya, sekarang kita mengatur panjang dari gambar. Nah, karena panjangnya kita atur 100 juga, jadi 1:1. Ukurannya akan tetap seperti ini dan sama. Coba jika kita ganti ke ukuran 200. Ini kita ganti, lalu kita save. Nah, kita refresh. Ini akan berubah menjadi panjangnya 200. Nah, karena 1:1 lagi, dia ke atasnya tetap mengikuti dari panjangnya. Jika kita atur di sini width dan height-nya, nah, height-nya di sini kita tulis 200. Jadi dia akan memiliki tinggi 200 dan panjangnya 100. Nah, di sini dia akan mengikuti ukuran dari yang kita beri karena kita memberi dua-duanya. Jadi dia gambarnya menjadi gepeng tersebut ya. Oke. Kita save kembali dan kita kembalikan. Nah, selanjutnya kita memiliki tag namanya tag title. Nah, tag title ini untuk memberikan nama. Kita ketik Davin Web. Kita save terlebih dahulu. Nah, jika kita arahkan kursor kita ke gambar, nah, ini gambar ketiga. Nah, akan muncul seperti pop-up atau seperti label di situ yang mengidentifikasi nama dari gambar kita. Nah, jadi namanya muncul, nama gambarnya atau nama yang kita beri di title-nya. Sedangkan gambar lainnya yang tidak memiliki tidak akan muncul seperti itu. Oke, sudah semua. Kita kembali lagi ke materi sebelumnya. Nah, kita ingin membuat tag hyperlink, yaitu tag anchor A dengan menggunakan sebuah image. Nah, kita sekarang bahas di sini. Kita ketik tag A. Nah, di sini kita sudah mempunyai sebuah href. Nah, atribut href kita isi dengan link saya, davinwardana.com. Jangan lupa selalu menggunakan protokolnya. Nah, sini kita kasih tag image dan kita masukkan URL atau nama file dari gambarnya. Kita ambil juga weight-nya, kita save. Nah, kita coba refresh di sini. Nah, sekarang gambar keempat ini kita bisa klik dan langsung mengunjungi di halaman website saya. Nah, segitu aja materi kali ini dalam membahas bagaimana cara membuat tag image atau menambahkan gambar pada halaman website kita. Terima kasih and enjoy to coding.